membuka sudut pandang baru nih. Iya betul. Membuka sudut pandang baru di mana nggak mesti loh orang yang ngamuk-ngamuk itu kesurupan. Betul. Iya kan? Setuju banget nih aku sama film ini nih. Iya betul. Menurutmu kesurupan itu nyata nggak sih? Menurut? Ada yang nyata memang, tapi itu terjadi ketika tingkat spiritual seseorang itu udah mencapai titik tertentu, gitu. Aku sih malah nggak percaya itu kamu kesurupan. Ada kayak gini, ada di mana apa namanya? Karena kita tuh lemah ya, mungkin imannya lemah, jadi apa namanya? Hati kita tuh mudah diisi, gitu. Kesurupan di sini tuh mungkin bukan raganya direnggut sepenuhnya oleh setan, tapi mereka tuh masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhi pola pikir. Jadinya kita bertingkah laku yang aneh kayak aing mau atau apa gitu. Menurutku antara caper atau memang gangguan mental aja sih. Kayak bipolar gitu loh. Satu manusia, satu maung kayak gitu. Iya, bipolar anjing. Yang jelas tadi aku kan sempat telepon ke Kerajaan Jin. Wah, lagi nih dibahas lagi nih. Iya, tadi aku sempat telepon. Iya. Dia tuh nitip kayak gini. Ini film bagus ini. Jadi kalau ada apa-apa tuh jangan langsung nyalain kita. Iya, gitu. iya benar. Cuci tangan nih Kerajaan Jin ya. Ini film asik nih gitu. Disebarluaskan ya gitu. Iya, benar. Tapi itu emang mereka jadi bangga. Bukan, memang mereka jadi klarifikasi, nggak semuanya tentang kita. Bukankah itu malah mencederai eksistensi mereka? Enggak, jadi gini loh, apa namanya? Mereka merasuki seseorang tuh kan karena sebenarnya ya, karena ingin menyampaikan sesuatu, dan itu biasanya yang merasuki itu yang ecek-ecek Pak, justru. Oh gitu. Iya, kalau yang udah tinggi-tinggi tingkatannya tuh udah di DPR atau apa itu. Iya. Biasanya dia nggak mau nyentuh rakyat biasa. Perdana Menteri. Iya. Kan kerajaan. Oh iya. Iya, kan udah nyampe di tingkat Perdana Menteri, mereka tuh udah ngapain sih masuk-masukin manusia gitu. Mendingan manusia suruh muja kita kayak gitu ya. Iya, betul itu. Oke, balik lagi ke film ya. Oke. Aku suka nih pengambilan gambarnya. Aku suka cara anglingnya gitu ya. Cuma kalau untuk aku pribadi secara story itu pace-nya terlalu cepat, Pak. Betul. Pace-nya cepat banget. Itu cuma 6 menit, Cok. 6 menit udah sama kredit tuh. Betul. Ya kan? Karena gini, benar kata Sakti tadi, kalau misalkan apa namanya? Film pendek itu memang harus pendek. Cuma nggak sependek itu juga. Iya, ini kayak movie klip klip video. Banyak yang bisa dieksplor lagi di cerita itu, mungkin detailing cerita. Betul. Karena tadi memang hanya menggambarkan garis besar bahwa ternyata ada orang gila yang dulu masa lalunya tuh dia tuh diperkosa, terus apa gara-gara dia hamil bapaknya sampai kena serangan jantung. Yeah. Terus akhirnya tapi bayi yang di dalam kandungannya juga keguguran. Itu terlalu cepat banget. Mungkin lebih diberikan, ini kan tadi kan sempat ada horor-horornya ya kan, dari musik, nuansanya horor banget. Mungkin lebih dikasih plot cerita lagi di mana cerita itu menggiring orang tuh ini tuh ini beneran horor nih. Biar orang tuh lebih sadar lagi, oh iya nggak semua yang kayak gini horor gitu. Kalau aku sih lebih arahnya ke ini Pak, itu masalah flashback oke. Yeah. Flashback itu buat aku cepat dan tepat sasaran. Ya kalau flashbacknya iya. Iya buat aku itu oke. Cuma kalau aku yang masih agak pengen ditambahin itu pendekatan antara si Theo ini sama si wanita yang dipasung ini, menurutnya belum ada apa-apa loh, gitu loh. Yeah. Belum ada apa-apa. Mungkin lebih bisa dideketin lagi. Secara beberapa kali ketemu, berapa kali interaksi, jadi nggak cuman ini bukan setan nih ya gitu, biar aku doakan. Yeah. Nah basicnya Theo apa nih? Backgroundnya merantau jadi pendeta kah? Backgroundnya tadi rumah Pak. Anjing. Wah tiba-tiba banget, memang lagi tiba-tiba banget nih orang nih. Backgroundnya tadi rumah. Betul. Dia mau masuk rumah. Iya.
Jadi bingung mau ngomong apa nih. Tadi Sampai mana nih aku mau nih? pendekatan ke si perempuannya, backgroundnya dia Oh, apa, iya. kok bisa sampai pendekatan lah, terus menyatakan dia tuh kesurupan atau bukan Betul, kesurupan minimal ada lah backgroundnya dia itu sekolah di agama dia sekolah agama kah kalau Al-Isyad. apa? Al-Isyad. Kristen dong. Ini film Kristen Pak, bukan Ali Irsyad Pak. Ali Irsyad itu saya. Bukan contoh sekolah agama, bener Oh, iya, kan? iya, iya. Ya maksudnya ada background Negatif mulu ih. background di mana dia itu inikah Rasanya cinta. saintis gitu. Oh. Kalau orang-orang scientific people itu tidak suka menghubungkan sesuatu dengan hal yang mistis, Mistis. gitu. Mungkin bisa ditambahin tuh backgroundnya si cowok. Mungkin bisa tuh ditambahin pendekatan interaksi antara si cowok sama si cewek ini, di mana dia jadi care, dia jadi ini sebenarnya bukan kesurupan, gitu. Terus dokter psikolog. Nah, iya, bisa, betul. bisa. Dia mungkin ada basic sekolah kedokteran gigi. Betul. Ya intinya ada Betul lagi. Powell. Intinya ada background story-nya memperjelas Kedudukan si Theo. Kedudukan Iya, kedudukan si Theo. iya, kedudukan si Theo. Betul. Nah, terus juga balik lagi ya, ini kan masalah kepercayaan orang itu terhadap kesurupan tuh ada atau enggak. Tapi aku tetap mempercayai ada kok, Pak. Aku enggak. Soalnya ini ada yang ada kejadian itu, ada yang kesurupan sampai bisa merangkak di dinding, itu gimana ceritanya kalau bukan kesurupan, Pak? Apakah dia digigit laba-laba Spiderman? Kan nggak mungkin. Emang pernah lihat? Ada. Aku pernah lihat. Aku pernah lihat yang aslinya ya. Dia kayak gini loh. Waktu aku naik gunung, ini beneran cerita beneran ya. Jadi ketika ada anak yang tiba-tiba join sama kita. Oh. Bukan join sama kita, lebih tepatnya aku yang join sama mereka karena aku solo hiking. Aku join sama mereka, terus dia tuh tiba-tiba katanya tuh kayak nggak enak badan pertamanya, tapi setelah itu tuh dia kayak mulai gejala-gejala kesurupan biasa. Iya. Aku masih di situ masih rasional. Kasih air hangat, dia ini kayaknya dia mulai halusinasi nih, gejala hipo, bener kan? Gejala hipo tuh pasti halusinasi dulu. Iya. Nah. Hipopotamus. Bingung kan? Kalau nanggepinnya kayak gitu kan? Bukan. Bingung kan? Langsung dead air kan? Langsung dead air kan? Itu yang terjadi sama saya, Pak. Hipotermia. Hipotermia. Oke. Kalau hipopotamus apa sih? Hipopotamus? Oh, kudanil anjing. Iya udah. Kudanil. Nah, terus dia ternyata kerasukan arwah kudanil. Enggak, bukan. Oke. Tiba-tiba manga ya. Ada burung masuk. Nonton enggak. Nah, dia kayak gejala hipo, tapi tiba-tiba tuh dia kayangnya tuh bukan kayang yang kayak gini loh, Pak. Tiba-tiba kayak gini. Oh, kayang tapi yang kayak gini Iya. nih. Iya. Dan dia naik pohon dengan posisi seperti itu. Apa tuh? Ini speaker. Mistis teknologi. Teknologi bisa jadi mistis juga ya. Nah. Jadi Merangkak itu. merangkak, Pak. Merangkak literally bukan. Oke lah ya, kayak gini lah ya. Kuku sekuat apa sih jari-jari kamu buat nancep di pohon dengan keadaan mundur? Di ke pohon kayak gini nih. Iya, betul. Dan dia teriak-teriak kayak gitu. Bau banget itu. Kamu tidur. Emang Lau ikut merangkak ke atas sampai bau tuh. Ternyata aku ikut kesurupan juga. Enggak, dan itu akhirnya bisa kita bisa sembuhin itu ketika yang kagetnya, yang bikin kaget ya. Akhirnya kan ada yang biasa itu jaga gunung. Kuncen gitu ya. Kuncen ya. Tiba-tiba naik bacain doa, dicipratin lah keluar asap, Pak, dari jidatnya kena air. Lah bisa. Nah, itu makanya aku percaya kalau kesurupan itu ada beneran. Cuma Posisi masih di atas pohon. Posisi di atas pohon dan ketika dicipratin orangnya jatuh. Bruk. Aduh.
Pohonnya setinggi apa, Pak? Pohonnya adalah berarti 2,5 meter. Dia posisi di 2,5 meter ketinggiannya. Oh, oke. Berarti ya. Ya lumayan tinggi juga itu ya. Ya lumayan cedera Pak, tapi pas Iya, habis cedera. jatuh nggak ada luka Pak. Serius. Bajunya sobek karena banyak apa yang kena pohon-pohon, berarti kan tajam-tajam tuh ranting. Ini enggak, dia sembuh. Dia bersih, kulitnya nggak ada yang luka. Saking sekuat itu loh maksudnya loh. Apakah itu sugesti kesurupan, masa sampai segitunya sih? Nggak tahu ya. Wah, walaupun aku itu nggak percaya hal seperti itu. Cuman aku memang banyak dengar dari teman-temanku, ya termasuk kamu juga, Bang Ed, yang barusan diceritain sama juga kayak yang waktu itu dulu aku lagi bareng-bareng nginep di villa tuh. Setelah kita kelulusan, habis itu lulus SMA kita prom night, nyawa villa di Batu Raden. Oke, sex party. Ada gurunya, Pak. Oh, ada gurunya, oke. Ada gurunya, Pak. Oke, next. Ya, kita buka villa di Batu Raden. Habis itu tuh mulai ada tipikal yang kayak gitu, Pak. Mulai ada yang hipotermia kan? hipotermi. Bukan hipotalamus lagi kan? Iya, jadi salah satu temenku cewek. Sebentar. Tuh udah mulai kesurupan tuh dia, tuh udah mulai kayak gitu. Oh iya bener. Bentar lagi keluar tuh indang itu ngerok gitu. Iya. Nah, Indang 15.000, tontonan indang. Jualan indang. itu ya kayak tuyul dalam botol itu ya. Iya, betul. Ya, lanjut ya. Ya, di villa terus. Di villa itu mulai ada satu temenku cewek tiba-tiba kayak ngelihat orang lewat di apa namanya di jendela tuh, tapi masih di luar jendela. Nah, habis itu ada yang tiba-tiba temenku melotot ke arah atas kayak gini nih, sambil mama kayak gitu, ibu, ibu. Katanya tuh ada kuntilanak di atas nih, tapi posisinya kayak Spiderman kayak gini loh, sambil ketawa sambil kayak gitu. Terus si temenku ini yang kesurupan cowok nih, terus kayak ibu kayak kemasukan roh anaknya kayak gitu. Terus habis itu iya bener, itu bener-bener sama temen-temen. Ya, aku kan posisi waktu itu nggak nungguin 100% di atas karena aku ada acara. Kok tiba-tiba ada toke sih, Pak? Ya biarin sih. Tiba-tiba ada anjing lewat juga nggak apa-apa. Enggak. Biasanya kalau kita bahas horor, toke beberapa kali podcast itu nggak bunyi, Pak. Oh, mungkin datang beneran nggak tahu. Ya, oke. Hati-hati di belakang. Nah, itu satu temenku ada yang lihat orang lewat di luar. Satu temenku ada yang ibu yang lewat gitu. di luar terus ketuk-ketuk nggak paket gitu enggak. Terus ada lagi tuh yang tidur, ya kan? Temenku tidur, dibangunin nih, trum apa? Itulah. Kan mereka itu mempercayai bahwa aku bisa melakukan sesuatu kayak gitu karena warisan nama aja karena ya kan okay. Karena warisan nama aja. Warisan paham. nama Itu beban moral itu. iya kan, beban moral juga tuh. Terus itulah tulungin kenapa sih itu ada orang madep sana, kepalanya madep kita. Asik banget. Nah, itu kan posisi aku mabok ya. Iya. Ya dulu lagi impulsif banget tuh masalah alkohol. Keceplosan. Ya itu kenakalan masa lalu lah, gitu kan. Yang itu yang cowok-cowok pasti itu. Nah, itu bangun kayak wah berat banget. Terus dia bilang, itu di situ tuh depan kita ada orang cewek madep sana, badannya, kepalanya madep ke kita. Jadi kayak kepala dia itu muter 180 derajat ya? Iya, dia itu melihat proses muternya kepala. Jadi katanya dia tuh bangun. Bahasanya apa sih? Iyalah, kayak kebangun aja gitu kan. Kayak kebangun, habis itu lihat depan tuh ada yang kayak
kayak gitu ke belakang kayak gitu loh. Korban ketek paling itu. Mungkin ya Master Joe itu korban kamu mungkin ya. Enggak sih kalau Master Joe beneran sih. Enggak. Jadi aku dengan warisan nama dari keluarga yang mereka percaya bahwa aku bisa melakukan sesuatu padahal aku enggak sama sekali. Nol lah ya, kita tuh sebenarnya nol ya. Iya, kayak bangun lihat apa anjing, aku nggak lihat apa-apa anjing, nggak diganggu, nggak lihat apa, aku having fun, aku teler, aku yang penting mabuk, udah seneng-seneng, pengen tidur, digangguin pak. Bukan diganggu setan, diganggu temen bangset. Nah, itu setan yang beneran itu. Iya, dia tuh setannya. Oh, jadi gini mungkin Pak, dia tuh menganut sistem apa tuh yang kalau lomba lari pakai tongkat estafet. Oh, estafet. Iya. Iya. Ah, ngeganggu ini anak susah nih. Ah, temennya dulu lah biar dia bangunin ini sakti Iya, nih. iya. Sistem estafet. Estafet ya. Berantai itu. Berantai ganggu. Oke. Rating. Kalau aku rating buat film ini masih di 8. 8 ya. Kalau aku 7 deh. Aku 7 karena ngerasa kurang panjang aja sih kalau aku. Ya pakai obat. Apa? Obat lintah Papua itu. Minyak gak merem. Jangan merem.